Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma dengan NIM A1A3230669. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal saya yang pertama itu tentang penerapan etika bisnis Islam dalam strategi pemasaran syariah. Yang dimana tentang etika bisnis Islam diterapkan dalam strategi pemasaran syariah agar bisnis berjalan secara adil, jujur, dan berkelanjutan di tengah bersaingnya modern yang sering hanya mengejar keuntungan. Nilai-nilai Islam menjadi pedoman penting agar bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak. Yang dimana jurnal ini menggunakan metode penelitian memakai metode kualitatif deskriptif, yang dimana pendekatan kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan literasi tentang etika bisnis Islam. Tujuannya untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam strategi pemasaran secara nyata. Nah, ini yang pertama itu ada prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama itu kejujuran, yang dimana pengusaha harus memberikan informasi yang benar tentang produk. Yang kedua itu amanah, menjaga kepercayaan konsumen, tidak menipu atau menimbung barang. Yang ketiga itu ada keadilan, yang dimana harga dan pelayanan harus seimbang serta tidak merugikan pihak lain. Yang kedua itu ada strategi pemasaran syariah, yang dimana yang pertama itu ada produk. Nah, produk ini harus halal, berkualitas, dan bermanfaat. Yang kedua itu ada harga, ditentukan secara adil dan tidak berlebihan. Yang ketiga itu distribusi, tidak merugikan pedagang kecil. Dan keempat itu ada promosi, dilakukan dengan jujur tanpa penipuan. Nah, adapun dampak etika bisnis dalam Islam itu menerapkan etika bisnis Islam meningkat kepercayaan dan loyalitas konsumen, menciptakan citra positif perusahaan, serta membantu bisnis tumbuh dengan cara yang halal dan berkelanjutan. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah kunci utama keberhasilan pemasaran syariah dengan berpegang pada nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Bisnis ini tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga kepercayaan, keberkahan, dan manfaat sosial bagi masyarakat. Baik, yang kedua itu analisis jurnal berjudul Penerapan Etika Bisnis di Industri Perbank Syariah, Tantangan dan Peluang, yang dimana jurnal ini membahas tentang etika bisnis diterapkan dalam perbankan syariah, serta menjelaskan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya. Bank syariah berbeda dari bank konvensional karena berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi yang menjadi pedoman moral sekaligus dasar operasional agar bisnis berjalan secara etika dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana data diperoleh dari berbagai literasi dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, yang dimana memilih informasi penting. Yang kedua, mengkaji data, yang dimana menyusun data secara teratur. Dan yang ketiga itu menarik kesimpulan, menentukan makna dari hasil analisis tersebut. Metode ini membantu penulis memahami hubungan antara teori etika bisnis Islam dan praktik di bank syariah. Yang pertama itu menerapkan etika bisnis di bank syariah. Etika bisnis diterapkan sebagai berikut, yaitu mengelola data tanpa riba, spekulasi atau usaha haram. Terus transparansi produk keuangan seperti penjelasan risiko dan keuntungnya. Terus selanjutnya itu melindungi nasabah melalui kejujuran dan keamanan data. Beberapa bank syariah juga sudah menerapkan edukasi keuangan syariah dan pengawasan internal untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Yang kedua itu ada tantangan dalam menerapkan etika bisnis.
Kurangnya pemahaman prinsip syariah dari pegawai maupun nasabah. Selanjutnya, konflik antara tujuan, keuntungan, dan nilai etika. Selanjutnya juga hambatan regulasi serta persaingan dengan bank konvensional. Yang dimana tantangan ini menunjukkan perlunya edukasi dan kebijakan yang lebih kuat agar etika syariah benar-benar diterapkan. Ketiga itu peluang penerapan etika bisnis yang dimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan halal. Selanjutnya, teknik digital yang mendukung transparan, efisiensi. Terus selanjutnya dukungan pemerintah melalui program literasi dan regulasi pro syariah. Peluang ini bisa menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang adil, etis, dan keberlanjutan. Selanjutnya itu ada pun kesimpulannya yang dimana etika bisnis merupakan pondasi utama perbankan syariah, menunjukkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial harus menjadi dasar dalam setiap kegiatan maupun masih ada tantangan dalam penerapannya. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah menjadi peluang besar agar bank syariah berkembang sebagai sistem keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membawa kemaslahatan sosial dan keberkahan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.